Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Dong Wabal Tetruk the Heaven episode 194 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Di saat Xiaoyan dalam kondisi terdesak oleh serangan ketua Aula Jiwa, Xiao Chen pada akhirnya turun tangan untuk membantunya, bahkan berhasil mendesak Hun Miseng, sehingga membuat sang ketua Aula Jiwa langsung memanggil Pak Tua Hunmo, serta memancing leluhur Pagoda Pil untuk menunjukkan diri. Sampai akhirnya, setelah leluhur Pagoda Pil mengetahui niat jahat api pemurnian iblis yang tersegel, serta membongkar semua rencananya, bahkan api pemurnian iblis melepaskan formasi kuno untuk memurnikan semua orang, Sen Siluman Teratai Murni tiba-tiba saja merasuki tubuh Xiaoyan untuk menyelamatkan seluruh anggota dan menghancurkan formasi segel. Terus gimana sih kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat kemunculan jiwa Sen Siluman Teratai Iblis, jelas langsung menggemparkan semua pihak. Selain merupakan ahli yang paling mendekati ranah Dodi, mereka juga heran kenapa sisa jiwa Jing Lian Yaoseng bisa berada di tubuh Xiaoyan. Mendengarkan kebingungan semua pihak, Yao Chen lantas teringat dengan kejadian sebelumnya, di mana kemungkinan sisa jiwa tersebut berasal dari potongan api surgawi yang sebelumnya memasuki tubuh Xiaoyan. Di saat Sun Er merasa panik dan mencemaskan kondisi Abang Xiaoyan, leluhur Pagoda Pil lantas memintanya untuk santuy aja, di mana Jing Lian Yaoseng telah menyelamatkan mereka dari formasi kuno, sehingga bisa dipastikan dia tidak memiliki niat jahat kepada Xiaoyan, melainkan hanya ingin menghentikan tindakan api pemurnian iblis. Sementara itu, ketika Jing Lian Yaoseng merasa sedih, si Bambang ternyata tidaklah bisa meredam sifat buruknya setelah tersegel selama ribuan tahun. Bambang sendiri beralasan kalau Pak Tua Bangka di hadapannya adalah manusia tidak tahu balas budi dan justru menyegelnya setelah begitu banyak bantuan yang dia berikan. Bahkan dengan emosi yang meledak-ledak, Bambang tanpa basa-basi melepaskan formasi langit kuno untuk melakukan serangan. Tapi... 受死吧，老东西！ Sambil menegaskan dirinya lah yang menciptakan formasi, serta kemampuan Bambang tidaklah akan bisa melampauinya. Jing Lian Yaoseng juga bertekad tidak akan membiarkan si Bambang meninggalkan tempat ini. Jika tidak, Bambang pastilah akan membawa malapetaka bagi seluruh dunia. Bukannya menerima fakta barusan, api pemurnian iblis alias si Bambang justru semakin brutal dan berniat untuk mengerahkan seluruh kekuatannya melawan Jing Lian Yaoseng. Bahkan tanpa basa-basi langsung menggunakan api iblis penghancur dunia. Di tengah-tengah situasi tersebut dan membuka ruang pembatas, Yaoseng meminta semua pihak segera meninggalkan tempat ini. Pasalnya jika api pemurnian iblis benar-benar meledakkan diri, bisa dipastikan mereka tidak akan selamat. Mendengarkan hal itu dan tidak ingin lagi mengambil resiko, semua pihak lantas bergegas pergi. Meskipun di momen ini, Sun Er gak pengen ninggalin Mamang Oyen, tapi Gunanhai segera membawanya demi memastikan keselamatan nona muda klan Gu.
Tepat ketika Sun Er melepaskan genggaman dan berniat untuk menemani Xiaoyan, hal itu langsung membuat Gunan Hai ketar-ketir serta memintanya untuk tidak mengambil resiko. Pasalnya keberadaan Sun Er sangatlah penting bagi klan Gu. Sayangnya, Sun Er tidaklah memperdulikan peringatan barusan. Pasalnya selama ini, dia telah menuruti semua aturan klan, serta tidak pernah ada di dekat Xiaoyan ketika sang kekasih membutuhkan bantuannya. Oleh sebab itu untuk saat ini, Sun Er hanyalah ingin bertindak sesuai dengan keinginan hatinya, serta ingin menemani Xiaoyan melewati bencana. 回去后转告父亲。 Sementara itu, sambil mengingat semua kenangannya bersama api pemurnian iblis, Jing Lian Yaoseng juga ingat dirinya lah yang memberikan kecerdasan kepada Bambang, sehingga bisa hidup layaknya seorang manusia. Tapi sayangnya, Bambang justru tumbuh melenceng dari harapannya. Oleh sebab itu, tidak ingin tindakannya membawa bencana bagi dunia, Jing Lian Yaoseng lantas bertekad untuk mengakhiri semuanya. Sebelum benar-benar melenyapkan si Bambang, Jing Lian Yaoseng mengatakan dia dulu sempat tidak tega ingin menghapus ingatan dan kecerdasan si Bambang, serta berharap segel ribuan tahun bisa membuat semua kebenciannya menghilang. Namun sayangnya, harapan tersebut justru berbalik total, bahkan membuat kebencian Bambang semakin membara. Oleh sebab itu tidak lagi ada kesempatan kedua, Jing Lian Yaoseng tanpa basa-basi melepaskan formasi kuno pemurni langit. Dalam situasi panik terpisah dari tubuh aslinya, Bambang sempat meminta Jing Lian Yaoseng menghentikan formasi kuno. Pasalnya jika menghapus ingatan dan kecerdasannya, hal itu sama saja membunuhnya. Bukannya mendengarkan hal itu dan sudah mengetahui konsekuensi yang bisa ditimbulkan jika Bambang berkeliaran di dunia luar, Jing Lian Yaoseng tetaplah melepaskan formasi tanpa keraguan sedikit pun. Dengan perasaan panik serta dia sendiri tidak memiliki pilihan lain, Bambang pada akhirnya memohon ampun dan berjanji akan merubah sifatnya, serta menyadari semua kesalahannya. Bahkan hal tersebut langsung menyentuh hati Jing Lian Yaoseng, sehingga dia segera melepaskan tubuh Xiaoyan, serta teringat dengan masa lalunya yang sudah menganggap api pemurnian iblis sebagai anaknya. Tapi tiba-tiba... Kejadian barusan jelas membuat Jing Lian Yaoseng tidak lagi memiliki harapan untuk merubah sifat si Bambang. Bahkan hal seperti ini sama persis seperti pengkhianatan di masa lalu. Oleh sebab itu, Jing Lian Yaoseng berniat untuk membawa si Bambang mati bersamanya. Singkatnya, ketika Xiaoyan mengucapkan salam perpisahan dan berterima kasih atas bantuan Jing Lian Yaoseng, inti api pemurnian iblis tiba-tiba keluar dari kolam api, bahkan membuat Sun Er merasakan jika inti api tersebut jauh berbeda dari sebelumnya. Sambil membenarkan ucapan Sun Er, Xiaoyan juga menambahkan kalau Sen Siluman teratai sudah menghapus ingatan api pemurnian iblis, sehingga membuat api tersebut seolah-olah terlahir kembali dengan energi murni. Meskipun fakta tersebut mengejutkan, namun Sun Er juga mulai panik. Selain ruang spasial telah lenyap, kekuatan mereka berdua juga tidak mungkin bisa menembus segel, sehingga dia segera bertanya apa yang harus dilakukan. Menyadari mereka tidak bisa keluar dari tempat ini, serta kemunculan api pemurnian iblis di dunia luar juga bisa menimbulkan keserakahan semua pihak, Xiaoyan lantas berniat untuk memurnikan api surgawi tersebut. Meskipun tidak memiliki keyakinan lebih dari 50%, namun Xiaoyan tetaplah bertekad. Terlebih lagi dengan adanya segel ruangan di tempat ini,
Tempat ini menjadi tempat terbaik untuk memurnikan api pemurnian iblis tanpa ada yang bisa mengganggunya. Di sisi lain, melihat Gunanhai ketar-ketir dengan kondisi Sun Er dan gak tahu harus bilang apa sama ketua klan, Guking yang lantas memintanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Pasalnya semua itu bukanlah kesalahan tetua Gunanhai, melainkan keputusan Sun Er sendiri. Di saat ketua Aula Jiwa tertarik mendengarkan kepanikan barusan, serta beranggapan klan Gu mengalami kerugian besar kehilangan Tuan Putri garis keturunan dewa, tetua Hunmo justru memintanya tidak berpuas diri. Pasalnya mereka telah gagal mendapatkan api surgawi, sehingga harus bisa menjelaskan kepada ketua klan Hun. 让天赋联盟过得太舒服。 Bersamaan dengan kepergian rombongan Aula Jiwa, Dede Zian terlihat menunjukkan diri dan menjelaskan, meski dia tidak bisa menembus penghalang segel untuk mendeteksi keberadaan Xiaoyan bersama Sun Er, namun Zian meminta Gunanhai untuk tidak khawatir. Selain Xiaoyan pastilah menjaga Sun Er, segel naga di tangannya juga berperan untuk mengetahui Xiaoyan masihlah hidup. Merasa lega mendengarkan penjelasan Zian, Gunanhai lantas memintanya untuk terus memantau kondisi mereka berdua, sedangkan dia harus segera balik untuk melaporkan masalah ini kepada ketua klan Gu. Singkat cerita, setelah Mamang Oyen mempersiapkan formasi api es yang dikatakan bisa memberikan sedikit tekanan pada api pemurnian iblis, dia lantas mulai melakukan satu persatu metode untuk mulai memurnikan api pemurnian iblis. Tanpa jeda, setelah Xiaoyan melewati proses awal dan api surgawi peringkat ketiga berubah menjadi sebuah esensi, Mamang Oyen segera memulai tahap pemurnian. Meskipun di momen ini Sun Er mencemaskan kondisi calon lakinya, hanya saja Xiaoyan terus berambisi memurnikan api pemurnian iblis dan tiba-tiba... 校园哥哥， Untungnya saja, ketika Xiaoyan hampir kehilangan kesadaran, Sun Er datang di waktu yang tepat untuk memberikan bantuan energi Douqi dan api surgawi di tubuhnya, sehingga Xiaoyan bisa melanjutkan proses pemurnian. Bahkan Sun Er berniat untuk membantu Xiaoyan memurnikan api surgawi bersama-sama. Di momen krusial tersebut, sambil memurnikan api pemurnian iblis, baik Xiaoyan dan juga Sun Er lantas teringat dengan semua kenangan masa lalu mereka selama ini. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua Balted Through the Heaven episode 194-nya gimana guys? Alur ceritanya mirip ya kan sama spoiler yang udah Mimin buatkan. Kalau kalian masih penasaran bisa langsung cek daftar spoiler BTTH ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, pamit undur diri dulu. See you and bye. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.